Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini adalah respon terbaru dari Grace Natali mengenai dinamika yang sudah ramai sekali perbincangan selama beberapa hari ini. Dan seperti yang ada di layar, diuraikan mengenai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, menyatakan komentarnya yang mengkritisi ucapan Yusuf Kalla tidak melanggar hukum. Menurutnya, dia hanya menanggapi video ceramah Yusuf Kalla tanpa mengubah ataupun memanipulasi substansi yang berpeluang menjadi tindak pidana. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa tanggapan Grace sebelumnya diunggah melalui video di akun sosial medianya pada 13 April 2026 yang lalu. Di dalam video tersebut, saya itu tidak mengupload atau merepost videonya Pak JK. Saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit. Jadi saya ini hanya merespon video Pak JK di mana saya lihat karena sudah banyak kontroversi yang beredar di masyarakat. Kemudian juga diuraikan lebih lanjut bahwa Grace berpendapat bahwa pernyataan Yusuf Kalla rawan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membenarkan tindakan kekerasan, sehingga ia menyarankan JK untuk memberikan penjelasan memadai atas potongan videonya saat mengisi ceramah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta beberapa waktu lalu itu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa sehingga saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana. Kalau dibilang apa, kalau dibilang mengedit, saya lihat ada banyak narasi beredar, memfitnah dan sebagainya. Saya pikir tidak pas. Ini dijelaskan oleh Grace Natali. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa dalam kesempatan itu Grace menegaskan bahwa komentarnya yang disampaikan secara publik tidak mewakili jabatannya di partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Dikatakan lagi bahwa dia berulang kali mengatakan bahwa klarifikasi yang ia buat merupakan urusan pribadinya setelah menerima banyak pertanyaan akibat dirinya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh Aliansi Ormas Islam. Nah, memang beberapa waktu terakhir ramai sekali pembahasannya itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian juga dikatakan bahwa Grace mengklaim bahwa ia berinisiatif meminta PSI untuk tidak ikut campur dalam penanganan dampak dari tindakannya, termasuk memberikan pendampingan hukum. Nah, ini sebenarnya sekitar 1 minggu terakhir itu juga cukup ramai mengenai narasi bahwa PSI tegas tidak mau memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Nah, ternyata dalam wawancara akhirnya Grace Natali menyampaikan bahwa pernyataan itu justru karena dari sebelumnya Grace Natali sudah meminta kepada PSI bahwa ini urusan pribadi, jangan ada kaitannya dengan partai. Makanya kemudian ketua harian itu kan bicara bahwa PSI tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, dan ternyata itu karena permintaan dari Grace Natali sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian dikatakan lagi bahwa karena ini adalah hal pribadi saya, tidak melibatkan partai, oleh karenanya saya juga meminta pendampingan hukum. Saya tidak meminta pendampingan hukum. Kalau partai melakukan pendampingan hukum sebagai institusi, jadinya terkait dengan institusi. Jadi, Grace mengaku tidak memiliki masalah apapun dengan Yusuf Kalla. Hingga hari ini, ia juga belum menjalin komunikasi dengan mantan wakil presiden tersebut karena ia meyakini tidak ada yang salah dari komentarnya. Kendati demikian, ia mengaku siap jika harus bertemu dengan JK. Pernyataan saya juga soal normal-normal aja, oleh karenanya saya siap kalau mau dimintai penjelasan misalnya, atau mungkin kalau Pak JK mau tanya apa sih konteksnya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukannya Grace Natali yang sedang ramai ini ya. Ini kan juga ada nama Bu Janda, lalu kemudian juga ada nama dari Ade Armando. Nah, kalau yang dikomentari oleh Grace Natali, Ade Armando dan juga Abu Janda, sebenarnya narasi mereka itu hampir sama ya, hampir sama, menyayangkan dan kemudian mempertanyakan ini sebenarnya kenapa diksi itu, pernyataan itu bisa muncul sehingga kemudian ini bisa menimbulkan banyak asumsi di tengah-tengah masyarakat, dan itu memang benar pada akhirnya. Bahkan di kalangan kekristenan sendiri ada dua arus utamanya sekarang. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, ya Pendeta Damanik itu kan jelas membela Pak JK. Lalu kemudian dari Eporus juga membela Pak JK. Lalu kemudian juga dari PGI juga membela Pak JK. Tapi dari Gamki dan beberapa ormas Kristen lainnya punya sikap yang berbeda. Nah, ini yang terjadi hari ini. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat mengenai komentar Grace Natali, ya saya juga sudah nonton itu teman-teman. Komentarnya itu bahkan ada di video sebelumnya. Grace Natali itu memang dalam narasinya itu lebih kepada mengkritisi dan kemudian
menganggap bahwa pernyataan itu kemudian bisa disalah mengerti, dan paling baik jikalau itu perlu dielaborasi lebih lanjut oleh Pak JK supaya kemudian di hari-hari ke depan atau orang-orang yang nantinya berniat menyalahgunakan itu tidak melakukan ataupun tidak menyalahgunakannya. Nah, oleh karena itu dalam narasi-narasi yang berkembang akhir-akhir ini memang banyak sekali kemudian yang menganggap Grace Natali itu melakukan sebuah fitnah ataupun kemudian memotong video itu seperti dalam banyak sekali komentar. Tapi saya sendiri sudah lihat teman-teman, dan itu sampai sekarang masih ada di sosial medianya Grace Natali, itu di IG teman-teman masih ada itu. Teman-teman bisa mengecek itu, Grace Natali ada di situ, dan videonya itu tidak ada yang berubah, karena saya lihat juga dalam beberapa video yang lain itu hampir sama ya, yang kemudian menjadi ramai itu. Memang durasi asli dari videonya Pak JK itu kan bukan 2 menit ya, itu kan sekitar 40-an menit ya, 43 atau 40 menit itu, 44 menitan, dan itu durasinya agak panjang. Namun Bapak Ibu sekalian, kan yang kemudian disampaikan oleh mereka yang membela Pak JK itu harusnya dengarkan secara utuh. Saya memang sudah dengarkan terutama dari menit pertama, lalu kemudian sampai kepada menit ke-15an ke atas itu, sekitar 17 menit ya, 17 atau 18 menit itu. Di bagian sebelum video viral itu kan Pak JK itu sedang berbicara mengenai bentuk-bentuk atau sebab-sebab munculnya suatu konflik. Awal-awal itu kan kebutuhan utamanya adalah untuk ini dielaborasi, dijelaskan lebih lanjut. Makanya kan ketika awal-awal muncul banyak sekali narasi itu kan semuanya itu satu arah, ini dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Tapi kan kita semua tahu pada awal-awal itu kan Pak JK tidak ada ulasan ya di media sosialnya mengenai beliau memberikan respon. Kemudian kan beliau itu baru memberikan respon setelah beberapa hari viral. Lalu kemudian ada ormas-ormas Kristen yang sudah mengambil langkah hukum melaporkan Pak JK kepada pihak kepolisian. Lalu kemudian Pak JK membuat konferensi pers dan membantah mengenai tudingan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang melaporkan Pak JK. Lalu kemudian bikin lagi konferensi kedua. Di dalam konferensi kedua malah ini lebih beda lagi karena ada Pak Pendeta Damanik, beberapa tokoh dari Poso. Lalu kemudian juga ada pertemuan dengan PGI. Kemudian Ketua Umum PGI berbicara ke publik ya melalui siaran itu, lalu kemudian menyampaikan pembelaan. Tidak lama setelahnya, beberapa waktu belakangan justru pihak Eporus ya, apakah pihak Eporus yang berinisiatif bersilaturahmi dengan Pak JK ataukah seperti apa, tapi pada akhirnya itu sudah ada pertemuan, dan di dalam pertemuan itu ketika kemudian dibicarakan dan disampaikan kepada publik ya isinya adalah pembelaan kepada Pak Yusuf Kalla. Nah, sampai hari ini justru yang menjadi ramai itu sebenarnya bukan lagi tentang Grace Natali, bukan lagi tentang pernyataan Pak JK, tapi yang ramai diperbincangkan itu adalah mengenai Grace Natali, Abu Janda, dan juga Ade Armando. Jadi narasi yang kemudian berkembang itu adalah ketiga orang ini